Ya, hari ini setelah kita melakukan evaluasi Abdimas bersama DPMD Kabupaten Ende, selanjutnya kita akan melakukan podcast. Podcast ini berbicara tentang bagaimana pesan dan kesan dan tingkat kepuasan DPMD saat bekerja sama dengan STPM Santa Ursula terkait dengan pelaksanaan Abdimas dengan tema-tema yang inklusif kemarin, khususnya soal sertifikasi pengurusan Badan Hukum BUMDesa. Jadi sebentar nanti akan diadakan podcast yang melibatkan DPMD Kabupaten Ende, dosen pendamping dan utusan dari mahasiswa dan juga LP2M. Baik, selamat datang di podcast STPM Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Ende. Pada hari ini kita akan membahas tentang kegiatan Abdimas yang baru saja dilakukan oleh STPM pada tanggal 19 sampai 25 Mei 2025 dalam tema besar bersama STPM Santa Ursula Desa Bisa. Nah, di ruangan ini bersama saya sudah hadir hari ini Ketua STPM Santa Ursula, Bapak siang, Ibu Nela. Selamat siang Ibu. Juga sudah ada Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Ende. Selamat siang Bapak Adios. Selamat siang Ibu Nela. Hadir juga bersama kita Bapak Kabid Ekonomi Dinas PMD Bapak Yansen. Selamat siang Pak. Ya. Nah, selain dari Dinas PMD dan Ibu Yulita dari Ketua STPM, juga ada Kepala LP2M Santa Ursula Pak Rinto. Selamat siang. Selamat siang. Ya, dan ada salah satu dosen pendamping Abdimas kita Pak Den. Selamat siang. Selamat siang Ibu Nela. Ya, dan ada dua mahasiswa STPM. Selamat siang kepada kedua adik. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Oke, baik. Pada hari ini kita akan membahas berbagai macam hal terkait dengan pengabdian masyarakat yang baru saja kita laksanakan pada bulan Mei yang lalu. Oke. Baik, kita mulai dari segmen yang pertama lebih dulu. Nah, pada segmen ini silakan kepada Ibu Yulita dan Bapak baik dari Dinas PMD, dari STPM dan dari mahasiswa untuk memperkenalkan diri. Mungkin dari Ibu Yulita dulu, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Nela. Saya Yulita Ene. Saya saat ini dipercayakan oleh Ursulit Indonesia sebagai Ketua STPM Santa Ursula untuk periode 2022-2026. Saya bekerja di sini sudah 30 tahun. Terima kasih, saya kira itu sementara perkenalan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yulita. Berikutnya silakan Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Ende untuk memperkenalkan diri. Baik, selamat siang untuk semua. Selamat siang. Saya Adrianus Yusafat Muda. Jabatan saya sekarang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende. Jadi memang masih baru, saya baru hari ini 3 minggu 5 hari. Semoga dengan semangat tadi Abdimas Desa Bisa tadi dalam mendukung program kami di PMD, pemerintah dan kolaborasi Pinta Helix dengan dunia perguruan tinggi. Oke. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Biasa disapa Bapak Adios ya Pak. Siap. Oke, baik. Terima kasih Bapak Adios. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Kepala Bidang Ekonomi Dinas PMD. Baik, selamat siang semua. Selamat siang. Baik, saya Yansen sebagai Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa. Ya, kalau kita sebut biasanya singkat saja Kepala Bidang Ekonomi di Dinas PMD Kabupaten Ende. Oke, baik. Terima kasih Bapak Yansen. Berikutnya silakan Bapak Kepala LP2M Santa Ursula. Terima kasih. Saya Ricard Tolwala, biasa disapa Ricard, bisa juga Rinto. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala LP2M Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STPM Santa Ursula masa bakti 2022-2026. Terima kasih. Oke. Silakan Pak Dens. Baik, saya Den Saputra saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi periode 2022 sampai 2026 dan juga pendamping pada program Abdimas. Terima kasih Bu Nela. Oke, sekarang dengan jas kuning silakan memperkenalkan diri. Baik, selamat siang Bu
Selamat siang. Nama saya Anastasia Sergaling. Saya biasa disapa Tasya ataupun karena kami dari Manggarai. Ya. Dan saya sekarang berada di semester 6 program studi ilmu pemerintahan. Sekian Ibu. Oke, terima kasih Tasya. Silakan berikutnya. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Nama lengkap saya Fortunato Sugiandosa. Saat ini saya berada di semester 8 program studi ilmu pemerintahan. Mungkin begitu dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Ini adalah segmen perkenalan. Tadi sudah ada perkenalan dari Ketua STPM, dari Dinas PMD, dan dari LP2M, dosen dan mahasiswa STPM. Teman-teman, sebagai informasi bahwa di STPM itu bukan hanya ada prodi ilmu pemerintahan saja, tetapi juga ada prodi ilmu sosiatri. Oke, baik. Sekarang kita ingin bincang-bincang sedikit diskusi tentang latar belakang kolaborasi antara STPM dengan Dinas PMD. Kira-kira dari Ibu Yulita bagaimana latar belakangnya? Baik, Kerjasama. terima kasih Bu Nela. Soal apa yang melatar belakangi tentu bertolak belakang dari visi misi perguruan tinggi. Salah satu misi dari perguruan tinggi adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dan Abdimas adalah salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di STPM Santa Ursula. Dalam pengabdian pada masyarakat ini juga tidak jauh dari ruang lingkup pembelajaran yang menjadi misi pertama dari perguruan tinggi pendidikan dan pembelajaran. Kita di sini punya dua prodi ilmu pemerintahan dan pembangunan sosial yang fokus dan lokus juga ada pada desa dan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu maka pengabdian pada masyarakat dalam hal Abdimas, STPM mengambil untuk desa sebagai tempat pengabdian pada masyarakat. Dan tentu kita bergandeng tangan dengan pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini karena kita punya sasaran yang sama, yaitu pada masyarakat dan desa. Saya kira itu yang melatar belakangi Abdimas STPM kali ini, apalagi sehubungan dengan percepatan sertifikasi BUMDes. Ini juga menjadi bagian dari salah satu pemberdayaan masyarakat dan desa. Oke, baik, terima kasih Ibu Yulita. Kalau dari Pak Rinto sendiri dari LP2M, kenapa kemudian memilih program Abdimas kali ini itu berhubungan dengan sertifikasi Badan Hukum Desa? Baik, terima kasih. Saya coba bicara dari segi teknis ya. Abdi masyarakat yang pelaksanaan dalam 1 minggu itu, saya mengacu pada slogan kampus berdampak, dan itu mesti disinkronkan dengan kebutuhan desa dan negara saat ini. Kita melihat bahwa isu strategis dan isu yang paling krusial dibicarakan saat ini di Indonesia ini adalah BUMDes dan ketahanan pangan. Maka kemudian ketahanan pangan ini masuk melalui BUMDes, dan yang mengurus BUMDes itu berada pada Dinas PMD Kabupaten ND untuk konteks ND. Maka saya pikir pintu yang masuk yang paling tepat supaya isu nasional itu kita respon adalah melakukan kolaborasi bersama dengan Dinas PMD Kabupaten ND. Untuk apa? Untuk mewujudkan koperasi sebagai jalur masuk dalam upaya memperkuat ketahanan pangan yang ada di Indonesia, supaya juga kampus itu berdampak. Kita tidak hanya menjadikan kampus ini sebagai menara gading, tapi sudah saatnya untuk kita bergandengan tangan dengan pemerintah untuk kemudian mewujudkan segala macam termasuk kesejahteraan masyarakat dan tujuan-tujuan pemerintah nasional. Terima kasih. Oke, baik Pak Rinto. Kalau dari Bapak Adia sendiri bagaimana melihat kolaborasi ini, urgensinya bagaimana? Baik, saya kira sangat penting ya terkait kebetulan dalam komisi saya yang baru saya melihat bahwa terkait dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam konteks PILTA-YD ini sejalan juga dengan kebijakan Pak Bupati dan Wakil Bupati yang baru bagaimana menggerakkan semua stakeholder untuk berperan aktif dalam pembangunan. Memang terkait dengan kerjasama di bidang BUMDes ini, pengembangan ekonomi di desa, memang ada permasalahan-permasalahan desa
permasalahan generik seperti pemahaman ataupun pola pikir yang harus diubah mindsetnya. Itu mulai dari bagaimana pola berpikir produktif tingkat masyarakat. Ini kita pemerintah tentu berterima kasih dengan sama-sama dengan dunia perguruan tinggi dalam ini STPM untuk mulai mendrive ini kolaborasi untuk itu. Masuk juga sebenarnya saya sadari juga teman-teman di organik di PMD juga ada keterbatasan sehingga kerjasama dengan teman-teman di PMD selain menjalankan itu dharma perguruan tinggi satu sisi di kepentingan perguruan tinggi juga masuk dengan program pemerintah. Saya kira itu urgensinya. Ya, baik, terima kasih Pak. Kalau Bapak melihat dari keterlibatan STPM di lapangan bersama masyarakat dalam bidang sertifikasi Badan Hukum Desa yang telah dilakukan pada bulan Mei lalu, adakah dampak positifnya? Kira-kira Bapak melihat kecamatan mana yang kemudian setelah ada Abdimas dia kemudian mengalami perkembangan yang cukup bagus dalam sertifikasi BUMDesnya? Baik, saya kira terkait yang dilakukan pada saat Abdimas kemarin sudah dilakukan kabit saya, memang sudah selesai. Kalau memang kita harus sangat baik, ini menjadi contoh juga di desa-desa yang lain sebenarnya. Yang berikut sebenarnya yang perlu dipikirkan ke depan tindak lanjut setelah akta ini dibuat, sehingga mungkin dengan bagaimana kita mulai dengan rencana kegiatan merencanakan bisnis mereka, BUMDes itu pendampingan pengurus, pendampingan anggota BUMDes dan sebagainya. Itu ke depannya ya Bapak itu berarti? Ya, dalam waktu dekat. Kalau dari teman mahasiswa sendiri bagaimana pengalamannya di lapangan ketika kegiatan Abdimas ini? Silakan siapa lebih dulu? Baik, dari saya. Untuk pengalaman Abdimas kali ini bagi saya itu cukup menarik. Kenapa? Karena ada hal baru yang didapatkan. Perlu diapresiasi bahwa Abdimas tematik yang sifatnya sinergi atau membarengi mitra itu ada nilai plusnya di situ. Dan kali ini STPM membawa sesuatu yang baru, bahwa STPM membawa satu kegiatan untuk menjawab tantangan. Tantangan itu adalah tantangan desa, tantangan masyarakat, dan juga tantangan pemerintah. Skopnya dari level nasional sampai pada daerah, lebih fokusnya kepada BUMDes. Dan saya sendiri berbicara soal tantangan baru, saya ingin belajar hal yang baru. Berbicara soal sertifikasi Badan Hukum BUMDes, saya sendiri awam. Tetapi ketika ada pengabdian kemarin, bahwa bagi saya secara pribadi itu bahwa saya mendapat pengetahuan lebih terkait dengan bagaimana untuk menyiapkan dokumen untuk mengurus sertifikasi Badan Hukum BUMDes. Jadi itu pengalaman dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau dari Tasya mungkin ada tambahan pengalamannya? Terkait dengan pengalaman, mungkin kalau Bapak Kortus itu berbicara terkait pengalaman berkas apa segala macam yang dia pelajari. Kalau terkait dengan saya, pengalaman saya itu mungkin terkait dengan kedekatan dengan warganya. Sehingga kami kemarin itu di Indonesia dulu, saya merasakan bahwa diterima dengan baik oleh masyarakat seperti anak sendiri, karena sebelum jalan ada beberapa isu, nanti kamu di sana itu tidak boleh begini, tidak boleh begitu, takut dilarang. Tapi ketika sampai di tempat, wow, ternyata masyarakat dengan merespon kami itu dengan antusias dan menjadikan kami itu seperti anak asing walaupun seminggu. Dan terkait dengan ini pemerintah desa, saya senang meskipun di sana rata-rata itu tamat SMA, tetapi rasa penasaran mereka terhadap program kerja kami itu membuat kami, ternyata kita di sini itu memberikan manfaat. Contohnya kemarin ada Pak Kasih Pemerintahan, dia bilang, adik ini aplikasi surat keterangannya itu bagus sekali. Kenapa tidak kerjasama dengan kabupaten atau pemerintah daerah supaya diterapkan di desa semua? Kenapa hanya pilih di tempat Abdimas saja? Dan kami bilang ini tergantung survei juga dari kami. Oke, baik, terima kasih. Sebagai tambahan informasi Bapak-bapak, bahwa dalam Abdimas lalu itu bukan hanya program sertifikasi Badan Hukum Desa, tapi kita juga ada program aplikasi administrasi desa. Jadi yang tadi diceritakan oleh Tasya itu adalah tentang program kedua dari kita adalah administrasi desa berbasis aplikasi. Kita menawarkan aplikasi di mana nanti mereka tinggal ketik nama, lalu pilih pilihan suratnya, mau surat apa yang
diberikan oleh kantor desa begitu. Nah, kalau dari Bapak Kepala Bidang Ekonomi Dinas PMD, kira-kira Bapak melihat bagaimana dengan kerjasama kita yang telah terjadi? Baik, terima kasih. Mungkin ini ada pimpinan saya Pak Kadis, tapi mungkin saya lebih ke hal teknis. Iya, silakan. Pertama sekali bahwa spiritnya ini berangkat dari bahwa kita ada perintah keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025 terkait bagaimana melaksanakan program ketahanan pangan yang salah satunya melibatkan lembaga ekonomi di desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa. Kondisi Kabupaten ND memang pada saat Kepmendes keluar, kita belum semua BUMDes itu sudah terbentuk dan sudah memiliki badan hukum. Dan progres kita terakhir itu kita baru bergerak mulai dari 16 BUMDes badan hukum, dan yang lainnya proses pendaftaran belum, badan hukum apalagi ini belum proses. Sehingga hal-hal ini yang memang menjadi angin segar untuk Dinas PMD ketika teman-teman dari STPM kemudian berkoordinasi dengan Kampo akan melaksanakan Abdimas. Tentu saya pikir ini menjadi hal baik, sehingga kemarin kita dibantu untuk 22 BUMDes yang bisa kita proses untuk badan hukum. Tentu ini hal baik yang memang saya pikir melalui Pak Kadis kita bisa teruskan, kita bisa lanjutkan dengan kerja-kerja lanjutan sampai pada BUMDes itu kemudian mereka bisa survive hidup dan kemudian mandiri begitu, berkontribusi terhadap pendapatan desa dan pertumbuhan ekonomi yang ada di desa. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas cerita menarik dari Bapak Yansen. Ada 22 BUMDes yang sudah masuk dokumennya, berarti ya Bapak. Kita ke dosen pendamping, bagaimana menjembatani antara masyarakat, mahasiswa, STPM, dan Dinas PMD, pengalaman. Baik Ibu Lela, terima kasih. Saya mewakili teman-teman dosen pendamping. Ini kegiatan yang cukup menarik karena sebenarnya dosen pendamping itu hanya sebagai pemberi jalan untuk meluruskan antara apa yang prakteknya seperti apa, konsepnya seperti apa, dan kegiatan Abdimas ini yang saya lihat itu pertama adalah menumbuhkan kedewasaan berpikir, baik itu mahasiswa, pemerintah desa maupun masyarakat. Dan itu salah satu poin yang menurut saya sangat penting dalam soal kita merubah mindset seperti yang dikatakan oleh Bapak Kadis tadi, tidak hanya dilakukan di tengah masyarakat tapi mulai dulu dari kampus. Yang kedua yang saya lihat itu berkaitan dengan ada pembelajaran teknokrat yang sifatnya itu sangat membantu mahasiswa untuk memahami bagaimana konteks desa dalam soal tata kelola. Itu yang menurut saya sangat penting, dan kami sebagai pendamping tidak intervensi banyak. Kami hanya mencoba mengarahkan, kalau kamu membangun koordinasi dengan dinas seperti ini, kamu membangun koordinasi dengan pemerintah desa seperti ini, sehingga sepenuhnya kami benar-benar melihat pertumbuhan itu tidak hanya dilakukan oleh kita sebagai dosen, tapi teman-teman mahasiswa, aparat desa, dan juga masyarakat. Itu kira-kira pengalaman yang bisa saya ceritakan. Oke, baik, terima kasih Pak Dens. Nah, saya kembali ke Bapak Kabid. Jadi kalau saya boleh tahu, Bapak Kadis, maaf, kalau saya boleh tahu ada berapa totalnya jumlah BUMDes di Kabupaten Kota ND ini? Kalau BUMDes kan basisnya desa 255 desa, cuma yang aktif sekitar 13-an yang aktif, dan itu memang kalau hitung-hitung secara, mari saya coba mengecek, mungkin 1-2 semua yang jalan. Dan artinya yang lain masih ada badan hukum masih jalan, tapi secara masih aktif, tapi secara kegiatannya tidak jalan. Jadi memang sedangkan desa yang lain itu belum terbentuk semua, dan sekarang karena dengan program dari pusat yang mewajibkan 20% ketahanan pangan, seakan-akan mau tidak mau harus dibentuk. Berarti perjalanannya masih jauh ya Bapak, kalau 13 yang aktif, baru 22 yang mengurus sertifikasi, masih banyak sekali BUMDes yang belum berbadan hukum. Ya sangat banyak. Sebenarnya BUMDes ini sebenarnya program pemerintah desa sebenarnya dari 2014. Cuma ini seperti saya sampaikan di awal tadi, pikiran masyarakat terkait pemberdayaan masih ada kecenderungan konsumtif, sehingga kegiatan BUMDes ini dipandang sebagai proyek atau
dan lain-lain. Beberapa desa sudah lakukan penyertaan modal ke BUMDes, namun konteksnya tidak jalan. Karena setelah penyertaan uang yang disertakan ke BUMDes selesai, habis juga pengelolaan BUMDes, itu yang jadi persoalan. Sehingga dengan program ini arah dari pusat, program pusat ke BUMDes 20% ketahanan pangan ini menjadi gerak kita mulai dengan mungkin saya pinginnya di perubahan pola pikir dulu. Selain hal teknisnya nanti kita lakukan bersama dengan teman-teman di STPM ini. Oke. Kira-kira rencana untuk tantangan kedepannya ini apa Bapak? Program kerja kedepannya mungkin dengan STPM? Yang sekarang penyelesaian beberapa untuk pengurusan dan legalitas badan hukum. Setelah itu kita mau pendampingan untuk rencana usaha, business plan-nya. Ini menjadi penting, termasuk juga pada saat penyusunan business plan itu sudah arahnya bagaimana merubah pola pikir tadi yang konsumtif dan produktif. Saya pikir bersama dengan teman-teman STPM ini akan jalan sehingga kita desainnya pada mulai mungkin ketika KKN tematik kita sudah bisa mulai dengan itu. Tidak semua desa, tapi paling tidak desa-desa percontohan yang untuk menjadi nanti desa itu menjadi contoh model untuk desa-desa lain untuk mengikuti. Oke, Bapak. Kalau dari STPM sendiri bagaimana ini ke depannya? Ya, baik. Jadi sebelum kegiatan ini kita sudah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Abdimas tematik kita itu, dan kita berencana dan gayung bersambut bahwa antara STPM dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat ini tadi kita punya fokus yang sama untuk memberdayakan desa. Maka STPM tidak bisa bekerja sendiri, tentu terus berupaya untuk berkolaborasi dengan pemerintah, dan kita akan mencapai pada titik kesepakatan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Abdimas ini ke tahap-tahap berikutnya. Jadi kalau target kita di Abdimas kali ini adalah pada percepatan sertifikasi badan usaha berbadan hukum daripada BUMDes, maka tahap berikutnya ya sesuai dengan aturan tahap-tahap selanjutnya terus kalau boleh STPM mendapat kepercayaan dari dinas untuk mendampingi masyarakat untuk bagaimana menumbuh kembangkan BUMDes di desa-desa. Mungkin untuk desa yang sudah sertifikasi ini kita akan pada tahap berikutnya, dan mungkin ada desa yang belum berbadan hukum yang tadi masih sangat banyak, dari 255 itu baru sekian, baru berapa? 22 ya ada. Masih banyak lagi yang belum. Mungkin pada Abdimas kali berikut mungkin masih bisa kita tindak lanjuti, dan terus seperti itu kita akan berupaya bersama pemerintah desa. Ini sebenarnya kita mau menggolkan harapan-harapan yang menjadi program nasional itu, bagaimana supaya STPM ini berdampak di masyarakat. Salah satu program yang kita ambil untuk mengabdi masyarakat dan berkolaborasi dengan pemerintah adalah di BUMDes ini. Tapi juga tidak menutup untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Dan untuk ND dan saat ini untuk menjawab kebutuhan secara nasional bahwa desa harus memiliki BUMDes, saya kira STPM BUMDes ini menjadi program strategis di pengabdian masyarakat STPM Santa Ursula untuk 5 tahun ke depan. Oke. Baik, terima kasih Ibu Yulita. Sudah ada gayung yang saling bersambut nih. Nah, sekarang bagaimana dari LP2M, dari dosen, dari mahasiswa? Bagaimana? Siap? Ya, sesungguhnya selalu siap. Negara memanggil, tentu kami siap. Jadi sebelumnya tadi kami sudah bicarakan soal bagaimana rencana tindak lanjut ke depan. Mulai dengan seperti yang Pak Kadis katakan tadi, bahwa setelah dengan fasilitasi badan hukum BUMDes, kita kemudian berlanjut ke level yang berikutnya, yaitu soal bagaimana perencanaan usaha. Perencanaan usaha harus dimatangkan supaya tidak ada kemudian BUMDes yang stagnan atau macet di kemudian hari. Nah, ini menjadi bagian penting yang kemudian perlu kita lakukan. Kita akan masukkan ke dalam KKN tematik. KKN tematik STPM akan jatuh pada bulan Juli sampai dengan bulan September
dan itu kita akan jadikan sekitar 9-10 sebagai BUMDes yang akan dijadikan pendampingan selama 2 bulan ke depan, dan berharap bahwa mereka itu menjadi BUMDes contoh di Kabupaten Ende ini. Demikian. Oke. Dan dosen pendamping bagaimana? Siap Kami mendampingi? Kami siap mendampingi baik secara akademik, teknokratik, kemudian secara keterampilan, kami siap mendampingi. Oke, harapannya ke depan? Harapannya ke depan adalah kerjasama ini bisa terus berlanjut dan memberikan dampak dan impact tidak hanya kepada STPM dan dinas, tapi kepada masyarakat secara khusus. Oke, baik, terima kasih. Dari mahasiswa bagaimana? Siap untuk melaksanakan bahwa di kemudian hari dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, bahwa STPM membarengi dinas sebagai mitra untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Kami sebagai mahasiswa siap untuk melaksanakan itu. Kalau dari kami juga siap Ibu, karena ke depan ini kami akan turun ke lapangan untuk KKN, dan semoga waktu ini dimanfaatkan untuk kerja sama kita. Oke, baik. Jadi siap semua ya untuk turun, Bapak? Siap. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini kita sudah berbincang-bincang tentang bagaimana Abdimas yang telah kita laksanakan dan rencana kedepannya. Ada kata-kata terakhir dari Bapak Kepala Dinas PMD? Semangat. Coba. Bersama STPM Santa Ursula Desa Bisa. Oke, dari Ibu Yulita, dari Bapak Kepala Bidang Ekonomi ada Satu kata saja, lanjut. lanjut. Dari MP2M? Bisa selalu. Dosen? Teruskan. Mahasiswa? Siap selalu. Oke, mantap. Oke, bersama STPM Desa Bisa.